Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga senantiasa dalam kesehatan. Pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kita bisa mendapatkan akses token dengan memasukkan parameter berupa email dan juga password. Kalau misalnya email dan juga password yang kita masukkan merupakan email dan juga password yang sesuai, maka kita bisa mendapatkan akses token setelah kita melakukan akses kepada controller autentikasi. Nah, kemudian dengan menggunakan akses token yang kita miliki ini, kita bisa melakukan request dengan memasukkan di bagian yang berikutnya untuk melakukan akses kepada reserver, di mana kita masukkan ke bagian authorization-nya ya di bagian postman, kita masukkan tipenya adalah bearer token, kemudian kita masukkan token yang kita punya tadi, lalu kita klik di bagian send, maka dia akan mengeluarkan datanya di bagian bawah berupa data-data yang kita akses menggunakan REST API. Dan mohon diingat ya, di sini kita melakukan akses untuk percobaan dengan menggunakan Postman ketika kita melakukan akses kepada REST server. Nah, di video kali ini kita akan langsung saja ya membuat kliennya dengan menggunakan code igniter. Di mana selain dia akan melakukan akses kepada REST server, kita akan membuat sebuah metode di mana kita akan melakukan perbaruan token kalau misalnya tokennya sudah dalam kondisi expired. Karena kita tahu akses token ini ada masa berlakunya ya, sehingga ada masa expirednya, maka kita akan melakukan otomatis request token baru kalau misalnya sudah dalam kondisi expired untuk tokennya. Nah, kemudian bagaimana cara kita bisa melakukannya di bagian code igniter? Mari langsung saja kita mulai. Berikutnya silahkan dibuka untuk command prompt-nya, kemudian diarahkan ke lokasi di mana teman-teman meletakkan untuk project-nya. Saya letakkan project saya di bagian XAMPP2 htdocs, kemudian direktorinya adalah CI4CRUD. Kalau sudah, saya klik di bagian command prompt, saya tuliskan code, kemudian diikuti dengan tanda titik. Kalau sudah saya enter, maka dia akan membuka untuk Visual Studio Code-nya ya di bagian layar kita. Di bagian Visual Studio Code, coba saya klik di bagian direktori app, kemudian di direktori controllers ya. Saya akan membuat sebuah controllers baru, misalnya saya copy saja di bagian home ini, saya copy, klik kanan, copy ya, kemudian Ctrl V. Ya, kita akan membuat sebuah controllers baru, misalnya kita berikan nama REST client ya, seperti ini, saya enter. Kemudian saya ganti nama kelasnya, bukan home lagi, tapi REST client. Oke, seperti ini. Kemudian untuk return-nya saya hilangkan. Ya, saya Ctrl S. Untuk ekspornya coba saya minimize dulu. Kemudian kita akan fokus ke bagian function index ini di bagian kelas REST client. Nah, di bagian code igniter ada sebuah kelas yang bisa kita gunakan untuk melakukan request ya kepada API. Nama kelasnya adalah CURL request, teman-teman. Untuk melakukan akses tinggal kita tuliskan saja, misalnya kita berikan sebuah nama variabel client seperti ini. Kemudian kita akan akses untuk kelasnya, dia berada di lokasi config, backslash, kemudian services, ya, kemudian kita akses untuk fungsinya, titik dua, ya, kemudian masuk ke bagian CURL request, ya, seperti ini. Kemudian di sana ketika kita akan melakukan aksesnya, kita bisa langsung menuliskan berupa parameternya kita masukkan dulu ya. Misalnya kita masukkan yang pertama adalah token. Kemudian kita akses yang berikutnya parameternya adalah URL. Ya, ini adalah API URL-nya. Kemudian untuk bisa melakukan akses kepada klien ya dengan menggunakan kelas CURL request, kita bisa memasukkan dengan menggunakan sebuah perintah. Misalnya kita berikan sebuah variabel dulu ya, response misalnya. Kemudian kita akses untuk API-nya dengan menggunakan client, tanda panah, kemudian request, kemudian dimaksudkan di bagian dalamnya metode yang akan kita gunakan. Misalnya metode yang akan kita gunakan pertama adalah get, kita tuliskan get, ya. Kemudian diikuti dengan parameternya, URL. Kemudian coba kita masukkan untuk URL-nya sesuai dengan project tempat kita membuat aplikasi REST server sebelumnya ya. Kita masukkan http localhost, kemudian CI4 REST API, kemudian public, kemudian pegawai. Kita Ctrl S dulu. Kemudian coba kita print R dulu saja. Print _R, kemudian response.
Ya, ini akan kita coba keluarkan bagaimana kalau kita akses di bagian REST API dan kita keluarkan untuk respon yang diberikan. Oh ya, untuk video sebelumnya tentang membuat REST server di bagian code igniter sudah saya sertakan di bagian deskripsi. Kemudian video yang setelahnya tentang membuat pengamanan di REST server juga sudah saya sertakan di bagian deskripsi. Silahkan teman-teman lihat. Oke, ini sudah kita keluarkan dengan menggunakan print response ya. Sekarang coba kita buka di bagian browser dulu. Kita akan arahkan dia di CI4 CRUD, kemudian public index PHP, kemudian kita akses untuk kelasnya. Kelasnya ada di REST client, ya, kita enter saja. Oke, dia sudah mengeluarkan sebuah peringatan ya, return 401 unauthorized ya. Ada sebuah peringatan bahwa kita tidak diizinkan untuk melakukan akses kepada REST server yang kita punya. Karena apa? Kita belum masukkan untuk tokennya ya di bagian script kita tadi. Sekarang coba kita masukkan di bagian script kita untuk tokennya ya. Di sini kita sudah menyiapkan token, tapi kita belum memasukkan untuk metodenya, memasukkan token tersebut ketika melakukan request. Kita akan tambahkan misalnya di bagian bawah URL ini. Kita tuliskan sebuah variabel namanya headers misalnya, sama dengan kita bentuk dengan array dulu. Oke, kemudian kita masukkan di sana authorization. Kemudian tanda panah diikuti dengan tanda sama dengan ya, dan kemudian diikuti dengan tanda panah. Kemudian dimasukkan di sana sesuai dengan token yang kita punya, tapi dimulai dulu dengan tulisan bearer ya, seperti ini bearer. Kemudian diikuti dengan spasi, jangan lupa spasi. Kemudian diikuti dengan tanda titik, baru diikuti dengan token. Ya, kita akan tulis dulu. Kemudian kita masukkan untuk headers-nya ini ya di bagian request yang kita buat ya. Di sini kita baru masukkan untuk yang pertama, parameternya adalah get. Kemudian yang berikutnya kita masukkan untuk URL. Kita ikutkan di bagian setelah URL ini, tanda koma. Kemudian diikuti dengan array ya, tanda kurung siku seperti ini. Kemudian dimasukkan headers. Pakai S ya, jangan lupa headers. Kemudian kita akan akses dia ke variabel headers. Oke, kita akan tahu S dulu. Sekarang coba kita akan akses di bagian Postman dan kita akan minta sebuah token baru ya. Kita arahkan ke lokasi localhost, kemudian nama projectnya, public, kemudian autentikasi. Ini adalah nama kelasnya. Saya akan akses dengan menggunakan parameter berupa email dan juga password. Ya, email dan juga password pastikan sudah sesuai di bagian database. Saya klik di bagian send. Ya, dia mengeluarkan untuk tokennya. Ini saya blok dulu. Ya, saya Ctrl C. Kemudian saya akan letakkan dia ke bagian script di bagian Visual Studio Code-nya. Kita masukkan kepada variabel token ya. Kita buka dulu. Kemudian kita masukkan ke variabel token. Ya, kita Ctrl S. Saya Alt Z. Ya, biar dia menurun. Kemudian coba kita buka lagi di bagian browser kita. Kita coba refresh. Nah, seperti ini dia sudah mengeluarkan untuk datanya. Di sini kita lihat dia berbentuk array seperti ini ya. Dan di bagian dalamnya ada tulisan body protected. Nah, disinilah untuk data-datanya ya. Ada ID, ya, ada nama, kemudian email. Di sini juga bersambung dengan ID, nama, dan juga email. Nah, tapi ini kan banyak ya untuk teksnya, padahal yang sebenarnya kita butuhkan hanya ini saja ya, ID ini ya, kemudian nama, kemudian sampai sini ya. Ini adalah data yang sebenarnya kita inginkan, sedangkan yang lainnya adalah semacam imbuhan saja untuk informasi. Nah, ini kita bisa akses di bagian CURL kita. Coba kita keluarkan di sini dengan echo, ya, kemudian response, tanda panah, kemudian get body. Body teman-teman, body ya, B. Kita Ctrl S dulu. Kemudian coba kita buka lagi di bagian browser, kita coba refresh. Nah, seperti ini ya, ini adalah sebenarnya data yang kita inginkan. Untuk data-datanya ada ID 5 sampai dengan ID 4. Coba saya besarkan ya untuk tampilannya. Zoom ya, biar lebih besar. Oke, ini adalah data-datanya. Nah, sekarang coba kita akan akses untuk data yang tidak ada ya. Misalnya di sini adanya ID 5, 3, 4. Misalnya saya akses untuk ID 1 misalnya. Ya, saya masukkan di sini untuk kita masukkan ID-nya 1. Kita Ctrl S. Sekarang coba kita buka lagi. Kita coba refresh.
Nah, ada peringatan seperti ini ya, the request URL return error 404 not found ya. Ini adalah exception yang langsung diberikan ketika kita menggunakan CURL request tadi. Nah, sebenarnya tidak bagus ya, karena kita menampilkannya langsung mengeluarkan untuk peringatan exception-nya. Nah, kita bisa tambahkan di bagian CURL request tadi sebuah parameter sehingga yang keluar adalah sesuai data yang diakses ketika melakukan akses kepada REST server. Kita tambahkan di bagian header-nya, ya, setelah headers ini bisa kita berikan koma, kemudian kita masukkan parameter yang berikutnya adalah http underscore errors, pakai S ya, errors, kemudian diikuti dengan tanda sama dengan, tanda panah, kemudian false. Kita Ctrl S, dan coba kita ulangi lagi, buka di bagian browser, kita coba refresh. Nah, seperti ini, ada peringatan sesuai dengan yang di bagian Postman kemarin. Ada status, kemudian error 404, kemudian error yang sesungguhnya di bagian message ada tulisan data tidak ditemukan untuk ID 1. Nah, ini adalah metodenya masih get ya. Coba kita masukkan untuk metode yang lain ya. Misalnya kita masukkan metodenya adalah create ya. Kita buka untuk bagian Visual Code-nya. Kemudian di sini coba kita ubah untuk posisinya, URL-nya kita masukkan di bagian atas dari response, kemudian headers-nya kita dekatkan dengan token. Ya, ini adalah metodenya adalah get ya, get. Oke, ini kita komen dulu. Ya, kemudian kita akan ini kita copy, Ctrl C, kemudian letakkan di bagian bawahnya. Kita akan buat di sini metodenya setelah get. Oh, bukan get ya, namanya adalah read ya. Oops, sorry, read. Oke, kemudian yang berikutnya kita buat metodenya adalah create. Ya, create. Untuk URL-nya tidak perlu pakai satu tadi ya, sesuai dengan yang di bagian read tadi kita pakai parameter 1 ya. Nah, di bagian create cukup kita masukkan untuk URL-nya ya. URL-nya adalah pegawai, kemudian kita akses dengan menggunakan respon, client request. Metodenya yang kita gunakan adalah post ya. Kita tuliskan, kita ganti dari get menjadi post. Ya, kemudian kita tentukan untuk data apa saja yang akan kita kirimkan. Kita masukkan data sama dengan ya. Kemudian kita akan kirimkan 2 buah parameter sesuai dengan di bagian video sebelumnya untuk mengirimkan datanya. Ada 2 parameter, yang pertama adalah nama. Namanya kita tentukan yang pertama adalah Abdullah, misalnya seperti ini. Kemudian setelah namanya adalah Abdullah, kita kirimkan juga email. Emailnya kita masukkan abdullah@gmail.com ya. Kemudian kita Ctrl S dulu. Kemudian di mana kita bisa meletakkan untuk datanya ini sehingga akan dikirimkan ke alamat publik pegawai ini. Ya, kita ikutkan di bagian headers ini ya, di bagian depan sini kita masukkan tanda petik. Kemudian kita masukkan parameternya adalah form params. Ya, form params. Pakai S ya, form underscore params. Kemudian dikirimkan data. Kita Ctrl S dulu. Sekarang kita coba buka di bagian browser. Kita coba refresh. Nah, sudah ada pesannya ya, statusnya 201, kemudian tulisannya berhasil memasukkan data pegawai. Nah, ini masih dipesan ya, kalau misalnya kita pastikan di bagian PHP MyAdmin, apakah datanya memang benar-benar sudah masuk ataukah belum. Kita cek dulu di bagian PHP MyAdmin. Waduh, besar sekali ya, saya coba kecilkan. Oke, kemudian kita akses kepada database-nya, kemarin kita buat di CI4 REST API. Kemudian menuju ke tabel pegawai. Kita klik di bagian browse. Oke, sudah masuk di sini ya. Untuk ID-nya adalah 7, namanya adalah Abdullah, kemudian emailnya adalah abdullah@gmail.com. Nah, coba berikutnya kita akan membuat untuk metode yang selanjutnya setelah create tadi, metodenya adalah update ya. Kita akan update untuk ID-nya 7, kita akan ganti namanya menjadi Abdullah 2 misalnya. Nah, kita menuju ke bagian Visual Studio Code. Ya. Kemudian ini kita copy dulu. Kita Ctrl C, kemudian kita letakkan di bagian bawahnya, yang di bagian atas kita komen saja. Oke, kemudian kita akan buat di sini metodenya adalah update ya, update. Nah, karena kita akan menggunakan update, maka kita perlu parameter ID apa yang akan kita update. ID-nya adalah 7. Ya, sesuai dengan ID-nya Abdullah tadi ya. Dia punya ID 7 setelah kita masukkan dengan metode create. ID-nya 7, kemudian untuk namanya misalnya kita ganti menjadi Abdullah 2, kemudian emailnya kita ganti juga menjadi Abdullah 2, kemudian request-nya menggunakan put ya, put. Kita Ctrl S,
Sekarang kita coba buka di bagian browser lagi. Kita coba refresh. Ya, sudah ada pesan, sukses, data pegawai dengan ID 7 berhasil diupdate. Kita coba cek di bagian phpMyAdmin. Sebelumnya adalah 7, ID-nya 7, kemudian namanya adalah Abdullah. Saya klik ulang di bagian browse. Nah, sekarang dia sudah punya nama Abdullah 2, kemudian emailnya adalah abdullah2@gmail.com. Nah, berikutnya coba kita akan melakukan metode yang berikutnya adalah delete ya. Kita akan delete ini untuk ID 7 ini dengan menggunakan REST client yang kita punya. Coba saya besarkan lagi ya. Ctrl Shift. Oke, ya. Cukup seperti ini. Oke, sekarang kita menuju ke bagian Visual Studio Code. Ya, ini adalah update, ini kita copy, kita Ctrl C, kita letakkan di bagian bawahnya, kita Ctrl V ya. Di bagian atas kita komen dulu. Oke, kemudian di sini kita tuliskan delete. Kita Ctrl S, kemudian yang akan kita delete di sini adalah ID-nya 7. Kemudian tidak perlu ya kita kirimkan untuk datanya ya, kita tidak perlu untuk mengirimkan datanya, ini kita hilangkan saja. Ya. Kemudian di sini untuk data tidak perlu kita kirimkan, kita masukkan datanya kosong saja. Data. Ya, kemudian metodenya karena kita akan menggunakan delete, kita akan ganti dari put ini menjadi delete. Kita Ctrl S. Kita coba buka di bagian browser kita. Kita coba refresh. Ya, sudah ada pesan, data berhasil dihapus. Kita pastikan di bagian phpMyAdmin masih ada ID-nya 7, kemudian Abdullah ya. Saya browse lagi. Ya, sudah hilang sehingga hanya tertinggal 3, 4, 5, kemudian ID 7 tadi sudah hilang, teman-teman. Sekarang coba kita balik lagi ke bagian Visual Studio Code. Oke, di sini ya. Coba teman-teman perhatikan. Kita sudah membuat proses read ya, kemudian create, kemudian update serta delete ya. Tapi kita lihat untuk kodenya agak kurang tertata ya, sehingga di sini kita perlu menyebutkan token, kemudian headers dan sebagainya. Sehingga kalau misalnya kita punya controls yang lain misalnya, maka kita perlu memasukkan hal yang sama juga. Nah, bagaimana kalau misalnya kita buat sebuah helper saja ya, sehingga ketika kita melakukan akses kepada alamat yang sama, kita akan menggunakan helper saja. Kita buat sebuah helper, kita menuju ke bagian directory helpers. Kita buat sebuah file helper baru, klik di bagian new file, kemudian kita berikan nama REST client underscore helper.php. Ya, kemudian kita enter. Di sana kita akan membuat sebuah fungsi ya, misalnya kita berikan fungsinya namanya adalah function access REST API misalnya. Kita akan buat beberapa parameter. Yang pertama adalah metodenya. Metode ya, metode ini nanti bisa diisikan untuk metode yang akan kita gunakan, misalnya get ya, kemudian create, post ya, dan sebagainya. Kemudian setelah metode kita masukkan URL, kemudian yang berikutnya kita masukkan untuk datanya ya. Data ini nanti bisa dimasukkan untuk data yang akan ditambahkan ya ketika proses create ataupun ketika proses update. Nah, di sini kita akan akses dulu untuk kelas dari JURL request tadi, kita masukkan client sama dengan diakses dari config, kemudian services, akses kepada fungsi JURL request. Oke, kemudian kita masukkan untuk tokennya, token, ya token. Kita coba lihat tokennya, kita masukkan di bagian dalamnya ya. Ini kita copy saja. Kita Ctrl C, kemudian kita letakkan di bagian helper kita. Kita Ctrl V di bagian dalamnya. Ctrl S, saya Alt Z ya, biar menurun. Kemudian setelah masukkan untuk tokennya, kita akan mengirimkan request kita ya, sesuai dengan metode, URL, dan juga datanya. Pertama kita masukkan dulu untuk headernya, headers, sama dengan ya, di bagian headers yang akan kita kirimkan adalah authorization sama dengan tanda panah, kemudian diikuti dengan bearer ya. Diikuti dengan spasi jangan lupa, kemudian titik, diikuti dengan token. Ctrl S dulu ya. Kemudian kita akan request datanya dengan menggunakan response sama dengan
akses dari variabel client ini, client, kemudian diakses menuju kepada request. Oke, request ya. Kemudian di dalam request kita masukkan yang pertama adalah metodenya, kita masukkan method ya, sehingga ketika dimasukkan di bagian fungsi akses REST API ini method, maka dimasukkan di sini method. Ya, setelah method adalah URL. Ya, setelah URL kita masukkan yang berikutnya untuk headers-nya ya di sini. Kita masukkan dengan tanda array dulu, kemudian masukkan di sana yang pertama headers. Headers dari headers ya, sesuai di sini headers, kita masukkan di sini headers. Kita ikuti dengan tanda koma, kemudian kita hilangkan saja untuk exception-nya ya, http underscore errors, kita akan hilangkan untuk exception-nya sehingga muncul sesuai dengan data yang dikembalikan oleh bagian REST server. Ini kita berikan false, kita berikan koma, kemudian diikuti dengan form params ya, params. Nah, di sini dia akan melakukan akses kepada parameter data. Ya, kita tuliskan di sini data. S. Kemudian di sini kita kembalikan untuk datanya dengan return response get body. Kita Ctrl S dulu. Sekarang coba kita gunakan untuk helpernya di bagian REST client kita. Ya, ini kita komen saja teman-teman. Dari atas ini kita komen. Oke, kemudian di bagian bawah juga kita komen. Oke ya. Kemudian kita akan akses untuk helpernya. Kita masukkan helper. Kita berikan tanda kurung. Kemudian akses untuk helpernya namanya adalah REST client underscore helper. Kita akan akses langsung dengan menggunakan REST client saja. REST client ya. Sehingga kalau namanya REST client underscore helper, cukup yang kita masukkan di bagian depannya sini ya, REST client ya. Dia sudah bisa memanggil untuk datanya. Coba kita masukkan satu persatu ya. Kita masukkan di sini response sama dengan kita akan akses untuk helper yang baru saja kita buat, namanya adalah akses REST API. Ya. Kemudian kita masukkan untuk URL-nya. Pertama misalnya kita akan masukkan untuk metodenya adalah get ya. Kita masukkan http localhost, kemudian REST bukan REST API CI 4 REST API, kemudian public, kemudian pegawai ya. Kita Ctrl S dulu. Kemudian selanjutnya kita masukkan di bagian dalamnya sini ya, di bagian parameter akses REST API ini. Yang pertama adalah metodenya adalah get ya. Kemudian kita masukkan yang berikutnya adalah URL. Ya. Kemudian kita masukkan untuk kosong saja untuk bagian header-nya ya, bagian datanya. Coba kita keluarkan datanya, kita echo, kemudian response ya. Titik koma, kemudian Ctrl S, coba kita buka di bagian browsernya. Kita coba refresh. Ya, dia sudah mengeluarkan ya. Untuk data-data yang kita punya ada ID-nya 5 ya, kemudian catur sampai dengan ID 4, namanya adalah echo. Nah, misalnya metodenya kita tambahkan bukan cuma get ya, kita tambahkan dengan tambah data ya. Ini tinggal kita ganti, misalnya kita masukkan data sama dengan, kemudian dikirimkan data yang akan kita tambahkan, misalnya nama, kita kirimkan namanya misalnya adalah Muhammad misalnya, kemudian emailnya adalah muhammad@gmail.com. Jangan lupa depannya pakai koma di sini. Kemudian karena kita akan melakukan post, maka metodenya bukan get tapi post ya. URL-nya sudah kita tentukan, kemudian yang berikutnya di sini datanya kita masukkan ya. Di sini kita masukkan untuk datanya. Dimasukkan saja data. Kita Ctrl S. Sekarang coba kita refresh. Coba kita refresh bagian browser. Oke ya, sudah ada pesannya berhasil masukkan data pegawai ya. Tadi dalam posisinya adalah create. Sekarang coba kita masukkan dalam posisinya update ya. Di sini kita masukkan misalnya ID yang didapatkan misalnya adalah 8 ya. Coba kita pastikan dulu di bagian browser apakah ID-nya 8. Ya, 8 ya Muhammad. Nah, ini kita ganti dari Muhammad tadi menjadi Muhammad 2 misalnya. Ya. Kita ganti namanya menjadi Muhammad 2, kemudian emailnya Muhammad 2. Ya, kemudian metodenya bukan post tapi put, teman-teman. Put ya, kita Ctrl S dulu. Kemudian coba kita browse.
Ya, data pegawai dengan ID 8 berhasil diupdate. Kita ulangi, coba kita klik di bagian browse. Ya, sudah berganti menjadi Muhammad 2. Sekarang yang terakhir kita masukkan untuk metodenya adalah delete ya. Yang kita hapus untuk ID 8, kemudian datanya kita kosongkan saja. Ya, kemudian aksesnya, metodenya kita ganti menjadi delete dari yang sebelumnya put. Kita Ctrl S, coba kita browse lagi di bagian aplikasi kita refresh. Sudah ada pesan, data berhasil dihapus, klik di bagian browse. Oke ya, datanya sudah hilang. Nah, coba kita balik lagi ke bagian Visual Studio Code ya. Ya, kita akan akses untuk semua data yang kita punya di sini. Ya, kita cuma akses untuk public, kemudian pegawai. Kemudian untuk metodenya adalah get, kita ganti menjadi get. Kita Ctrl S. Sekarang coba kita keluarkan untuk data-datanya ya di sini. Untuk semua datanya coba sekarang kita refresh. Nah, ini adalah data-datanya dari ID 5 kemudian sampai ID 4. Nah, ini kita lihat untuk ID-nya ataupun datanya di sini dalam bentuknya JSON ya. Coba kita keluarkan dan kita ubah menjadi array saja. Ya. Kita akan ganti dari JSON ini menjadi array. Misalnya kita buat sebuah variabel baru, ini kita komen saja. Oke, kemudian kita buat sebuah variabel baru, kita berikan nama data array misalnya sama dengan JSON decode ya, JSON decode. Kemudian kita masukkan di sana parameter ataupun data yang kita dapatkan dari response ini, kita masukkan response. Ya, kemudian kita ikuti dengan tanda koma. Kemudian karena kita akan menggunakannya dalam bentuk array ya, bukan bentuk objek, kita masukkan di bagian belakangnya true. Kita Ctrl S dulu, kemudian kita keluarkan datanya dengan for each. Ya, kemudian kita masukkan dari data array. Tambahkan di bagian dalamnya as values. Ya, kemudian kita akan keluarkan untuk data-datanya, misalnya echo nama titik 2. Yang pertama dari values dari array nama. Ya, kita berikan break. Setelah nama, kita masukkan yang berikutnya adalah email. Ya, kemudian ganti dari nama menjadi email. Breaknya tambah satu lagi. Kita Ctrl S, coba kita buka lagi di bagian browser. Kita buka di browser dulu ya. Kita coba refresh. Nah, seperti ini dia sudah menjadi beberapa data, ada nama ya, catur, kemudian sampai yang paling bawah ada namanya adalah echo. Misalnya karena sering kita menggunakan untuk tokennya ya di bagian proses request, maka bisa jadi untuk tokennya tersebut akan menjadi expired ya. Coba saya refresh ini. Ada tulisan illegal string offset name ya. Ini misalnya kita buka di bagian Visual Studio Code ya, kemudian kita menuju ke bagian REST client kita. Kemudian untuk datanya ini saya komen dulu. Kemudian saya akan uncomment untuk responnya. Saya Ctrl S. Kemudian saya buka lagi di bagian browsernya. Saya coba refresh. Nah, ada tulisan error ya, expired token ya. Karena kita punya metode di mana akan mengecek apakah token yang dipergunakan oleh seorang klien sudah dalam masa expired ataupun tidak. Nah, berikutnya kita akan membuat sebuah metode di mana kalau misalnya tokennya sudah dalam posisi expired, kita akan melakukan request lagi kepada REST server kita untuk mendapatkan token yang baru. Coba kita buka dulu di bagian Visual Studio Code. Ya, kemudian kita mengarah ke bagian env kita, titik env ya. Oke, di sini kita akan coba lihat database yang kita punya, dia berada di CI4JRUD ya. Kita akan buka untuk databasenya, kemudian kita akan membuat sebuah tabel baru ya. Kita buka dulu untuk phpMyAdmin. Kita akses ke CI4JRUD ya, sesuai di bagian env tadi, CI4JRUD. Kemudian kita akan buat sebuah tabel baru di bagian new ya, kita berikan nama misalnya adalah token ya. Untuk kolomnya misalnya saya buat 2 buah kolom. Yang pertama adalah ID ya, dia auto increment. Kemudian setelah ID kita masukkan yang berikutnya adalah token. Tokennya biar panjang kita berikan teks saja. Teks. Kemudian kita scroll ke bawah, klik di bagian save ya. Ya, ada 2 buah kolom di bagian tabel token, ID dan juga token. Kemudian kita klik di bagian insert, kita akan masukkan tokennya ya di bagian dalam dari kolom token ini.
Kita lihat di bagian Visual Studio Code, ya. Kita menuju kepada REST Client Helper tadi. Kita copy ini ya tokennya. Kita Ctrl C, kemudian kita letakkan di bagian phpMyAdmin. Kita Ctrl V di sini, kita scroll ke bawah, klik di bagian Go. Oke ya, kita coba lihat di bagian token, ya sudah masuk ya di sini untuk tokennya ID 1, kemudian tokennya adalah token sesuai yang kita masukkan tadi. Selanjutnya kita akan membuat sebuah model ya di bagian code igniter kita ya, di mana untuk modelnya dia akan melakukan akses kepada tabel token. Kita masuk di bagian Visual Studio Code ya, kemudian kita expand untuk Explorer-nya. Kita masuk ke bagian Models, kita buat sebuah model baru, klik di bagian New File, kita buat sebuah model baru, kita berikan nama model token.php. Kita enter dulu, ya. Kemudian di bagian model token kita masukkan untuk PHP, kemudian namespace-nya, akses ke bagian app, /models, ya, kemudian menggunakan use, code igniter, igniter. Ya, kemudian /model. Ya, kemudian kita masukkan kelas model token, extend-nya ketinggalan, extends model. Ya, kemudian kita akan masukkan beberapa variabel. Pertama protected tabelnya adalah token. Kemudian primary-nya kita tentukan protected primary key-nya adalah ID ya. Kemudian allowed-nya kita tentukan juga protected variabel allowed fields, yang diperbolehkan adalah ID kemudian token. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat sebuah fungsi baru di bagian dalam dari kelas model token ini, function get token ya, function get token. Di mana function get token ini akan mengeluarkan token yang dimiliki. Kita akan masukkan sebuah parameter ya, misalnya di sini adalah ID. Ya. Kemudian kita masukkan builder dengan this tabelnya adalah token. Kemudian kita akan akses untuk datanya, data sama dengan builder, akses kepada where ID-nya dimasukkan di sini, kemudian sesuai dengan parameter yang dimasukkan di bagian get token ini. Dimasukkan di sini ID, kemudian kita akan dapatkan untuk ID yang pertama, first. Ya, kemudian kita return data, akses dari token. Oke, kita Ctrl S. Kemudian setelah kita membuat untuk modelnya, kita lanjut untuk melakukan akses dari model tersebut di bagian helper ya. Kita masuk ke bagian helper dulu, REST Client Helper. Di bagian REST Client Helper kita akses dulu ya untuk modelnya. Kita masukkan di bagian atasnya use app /models lagi, kemudian model token. Ya, kita Ctrl S. Kemudian kita akan ganti di bagian atas ini. Ini kita komen. Ya, kemudian kita ganti menjadi token sama dengan, oh sebentar, bukan token dulu ya. Kita akses dulu untuk modelnya. Kita buat sebuah variabel, misalnya model sama dengan new model token. Oke, kemudian kita akan akses untuk tokennya, token sama dengan model, kemudian akses kepada get token. Nah, di sini kita perlu untuk ID-nya ya, ID token. Nah, kita tentukan di sini untuk ID tokennya, ID token. Tadi kita punya untuk ID tokennya ada di ID, coba kita lihat. ID-nya 1 ya di sini, kita masukkan. Untuk ID tokennya adalah 1. Kita Ctrl S dulu. Coba di sini kita keluarkan ya untuk tokennya, echo token. Kita pastikan bahwa tokennya sudah bisa didapatkan ya. Ini kita exit. Kita Ctrl S dulu. Kita coba pastikan di bagian browsernya apakah tokennya sudah bisa diambil ya. Kita coba refresh.
Nah, ini adalah tokennya ya, sudah sesuai dengan di bagian tabel token. Ini coba kita blok ya untuk tokennya. Saya Ctrl C teman-teman. Kemudian saya akan coba lihat di bagian script kita. Kita ganti di sini misalnya Ctrl V. Ya. Jadi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa dalam token ini ada 3 bagian ya. Yang pertama adalah header-nya. Kemudian yang di bagian tengah ini adalah payload-nya, kemudian di bagian bawah ini adalah signature-nya. Ya, dipisahkan dengan tanda titik, ada 2 tanda titik ya. 1, kemudian 2 ya. Di bagian tengah ini adalah payload-nya. Nah, di bagian tengah ini adalah yang menyimpan untuk data expired-nya. Maka pertama kita akan coba untuk explode dulu dari data token ini yang sementara ini kita punya dari database di tabel token. Ya, ini kita hilangkan untuk echo tokennya. Ya, exit-nya tetapkan saja. Kemudian kita akan explode terlebih dahulu. Kita buat sebuah variabel token part. Ya, kemudian kita akan explode ya, explode dipisahkan dengan tanda titik. Ya, kemudian dari data token. Token ya, seperti ini. Kemudian yang pertama di sini kita akan mencoba melakukan pengecekan apakah di bagian index expired dia sudah dalam posisi expired ataukah tidak. Ya, ini kita masukkan seperti ini. Kemudian kita akan keluarkan payload-nya ya, payload. Payload-nya berarti dia berada di ID berapa ya? Ini adalah ID 0 ya. Ingat tadi kita sudah pisahkan dengan tanda titik ya. Jadi ini adalah indeks ke 0, ini indeks ke 1, kemudian ini indeks ke 2 ya. Jadi payload dia ada di indeks ke 1 ya. Oke, indeks ke 1. Kemudian kita keluarkan untuk datanya, kita decode dulu. Decode. Kita masukkan decode. Kemudian kita akan decode dari payload-nya. Ups. Base 64. Decode. Ya, kemudian dari payload. Payload ya. Kemudian dari data tersebut kita akan decode lagi ya. Jadi dia didecode dengan menggunakan base 64. Kemudian kalau misalnya base 64 sudah didapatkan, dia akan dalam bentuk array. Coba kita keluarkan dulu ya. Echo decode. Kita Ctrl S. Coba kita keluarkan di bagian browser. Nah, ini adalah datanya. Di bagian payload ada email, kemudian IAT, kemudian EXP. EXP inilah yang akan menandai apakah untuk tokennya tersebut sudah dalam posisi expired ataukah tidak. Ya, ini akan kita dapatkan dengan menggunakan decode lagi ya. Tapi bukan base 64 decode, tapi JSON decode. Ya, kita masukkan di sini. Ini kita masukkan untuk datanya JSON sama dengan JSON decode. Ya, kemudian kita dapatkan dari decode dengan menggunakan true. Ya, sekarang kita akan coba dapatkan dari array exp ya. Misalnya kita masukkan sebuah variabel exp, kita dapatkan dari JSON exp. Kita pastikan dulu apakah exp ada, echo exp. Kita Ctrl S, coba kita browse lagi, coba refresh. Nah, expirednya adalah ini ya, ini adalah time ya, sehingga untuk expirednya dia tentukan seperti ini. Nah, sekarang coba kita akan tentukan waktu kita sekarang ini sebenarnya di waktu berapa ya. Ini kita tambahkan sebuah variabel di bagian bawahnya dengan nama waktu sekarang misalnya. Waktu sekarang didapat dari mana? Dari time saja. Ya. Sekarang coba kita keluarkan exp di bagian depannya, kemudian di bagian belakangnya dari waktu sekarang. Waktu sekarang. Kita Ctrl S, coba kita ulangi. Nah, seperti ini, di depan ini adalah EXP-nya, kemudian di bagian belakang ini adalah waktu sekarang. Coba teman-teman perhatikan, di sini untuk waktu sekarangnya lebih besar ya, daripada waktu expired-nya. Sehingga pantas saja kalau kita akses di bagian reserver, dia ada tulisan bahwa token sudah expired. Nah, sekarang kita coba lihat. Dengan menggunakan cara seperti ini, kita akan melakukan perbandingan, apakah antara expired yang di bagian token lebih kecil ya, ataukah kurang, ataupun sama dengan di bagian waktu sekarang. Kalau misalnya kurang, maka kita akan lakukan request data baru. Ya, kita masuk ke bagian Visual Studio Code. Ya, di sini kita akan masukkan conditional dulu. If kita bandingkan dulu ya, exp
Ini adalah waktu expired di bagian token, apakah kurang dari atau sama dengan waktu sekarang, ya. Kalau misalnya dia kurang dari waktu sekarang untuk expired-nya, kita akan akses ke alamat untuk meminta dari token baru. Kita lihat di bagian Postman tadi, untuk meminta token baru, kita masukkannya di sini ya. Untuk alamatnya di public autentikasi, ya. Ini kita copy untuk alamatnya, kita Ctrl C, ya, kemudian kita letakkan di bagian script kita Ctrl V di sini, kita Ctrl S, kemudian selanjutnya kita akan kirimkan beberapa parameter. Kita masukkan sebuah variabel dengan nama form params misalnya. Oke. Kemudian untuk meminta autentikasi kita perlu mengirimkan dua buah parameter. Yang pertama adalah email dan yang kedua adalah password. Kita masukkan dulu email sesuai dengan yang ada di bagian reserver kemarin ya. Sehingga di sini untuk emailnya saya punya di rumahrafif@gmail.com. Ya, kemudian passwordnya, password, dia punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini sesuai dengan yang kita lakukan di video yang sebelumnya ya, tentang membuat REST API dengan autentikasi. Oke, sudah kita masukkan untuk form paramnya, kemudian kita akan lakukan request ya, response. Kita buat sebuah variabel response, kemudian kita akan panggil dari client. Ya, sesuai di bagian atas, namanya adalah client ya, di sini kita panggil client. Kita masukkan client, lakukan apa? Lakukan request. Dengan metode apa? Metodenya adalah post. Ya, kemudian kita masukkan dari URL, kemudian diikuti dengan tanda koma, kemudian masukkan ke dalam array. Yang pertama adalah HTTP, errors-nya kita hilangkan saja. Kita masukkan false, kemudian kita berikan koma, kemudian kita masukkan yang berikutnya adalah tanda form params. Ya, kemudian tanda panah lagi, kemudian dikirimkan untuk datanya dari form params. Kita Ctrl S, kita berikan titik koma. Oke, kemudian kita akan coba lihat untuk datanya ya. Ini coba kita keluarkan dulu untuk datanya, kita berikan echo response. Kita Ctrl S. Coba kita buka di bagian browser, apakah dia sudah mengeluarkan untuk token yang baru. Kita coba refresh. Oke, ada error of exception ya. Ya, karena kita belum menggunakan get body ya tadi ya di bagian response. Coba kita lihat. Ini kita ganti menjadi get body. Ctrl S lagi. Coba kita buka lagi. Klik di bagian browse. Nah, ini adalah datanya. Autentikasi berhasil dilakukan. Kemudian akses tokennya ini. Ini adalah payload-nya. Dia akan menyimpan untuk token baru ya, untuk keseluruhannya. Dan kita akan dapatkan nanti dari array akses token. Sekarang kita akan ubah di bagian script kita. Ya. Ini untuk datanya, kemudian kita akan simpan untuk tokennya ya. Kita akan dapatkan untuk tokennya. Pertama, kita akan masukkan dalam response dulu. Kemudian kita akan ubah dari respon yang didapat tadi, kita akan ubah menjadi array teman-teman. Ya, kita masukkan JSON, decode, dari mana? Dari response. Kemudian kita berikan true, biar dia bentuknya menjadi array. Kemudian yang akan kita dapatkan sebenarnya hanya dari tokennya saja, maka kita masukkan token sama dengan response dari array dengan nama access token. Kita Ctrl S, coba kita lihat lagi ya, di sini yang kita akan dapatkan dari access token. Maka kita masukkan di bagian array tadi yang kita ambil dari access token. Kita ulangi lagi di bagian script, response, di sini kita juga masukkan dengan nama response. Bukan response ya, tambahkan lagi dengan get body. Ya, response yang kita dapatkan dari get body. Kemudian setelah kita dapatkan tokennya, coba kita echo, kita pastikan bahwa tokennya sudah kita dapatkan. Kita Ctrl S, coba kita refresh. Nah, ini adalah token yang baru ya. Token baru sudah kita dapatkan setelah melalui proses pengecekan apakah expired atau tidak. Nah, dengan menggunakan token ini kita akan simpan lagi ya tokennya sehingga dia akan masuk ke bagian tabel kita. Kita masukkan lagi, kita tambahkan, dan kita akan kirim dia. Kita masukkan dengan data token. Oke,
Kemudian kita akan masukkan dengan ID-nya adalah sesuai dengan ID token yang kita tentukan tadi di bagian atas. Kita masukkan namanya adalah ID token ya. Sehingga kita akan update nanti ID tokennya 1, kita akan update dengan token yang baru. Ya, kita masukkan di sini ID token. Kita berikan koma, kemudian kita masukkan kolomnya adalah token dan kita akan dapatkan dari token. Ya. Kemudian setelah kita tentukan untuk data yang akan kita update, maka kita akan save dia ke bagian database kita. Save. Kemudian kita masukkan dengan data token. Kita Ctrl S. Coba kita hilangkan untuk exit-nya. Coba kita Ctrl S dulu, kemudian coba kita ulangi. Klik di bagian browse. Maka datanya akan tampil sesuai dengan API yang kita minta dan akan melakukan request token kalau misalnya tokennya sudah expired. Terima kasih teman-teman sudah menyimak untuk video ini. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata dan juga salah sintak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.